Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat datang, selamat kembali di channel Fahmi Maulana, yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi bahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yakni tentang selamat datang kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam dan kondisi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama, kita akan memulai materi kita dengan masyarakat Arab pra-Islam, di mana pada materi ini kita akan membahas bagaimana kondisi masyarakat Arab atau kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tema di episode kedua ini, yaitu pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, serta pokok-pokok ajaran pada masa periode Mekah. Nah teman-teman sekalian, pada video ini kita akan membahas bagaimana kisah dari pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi dan Rasul. Teman-teman sekalian, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, di usia yang sangat muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa ada sesuatu hal yang ganjil dalam masyarakat mereka, di mana Rasul banyak mengira bahwa di kalangan masyarakat kaum Quraisy waktu itu, kaumnya Nabi Muhammad, itu terjadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan akidah, dan beliau senantiasa bertahanus atau menyendiri gitu ya. Kita terkenal guanya yaitu Gua Hiro, nama tempat di mana Rasul SAW bertahanus. Nah, dari posisi bertahanus itulah kemudian Rasulullah SAW selalu datang dan pergi gitu ke sana. Nah, konon dikatakan dalam sebuah riwayat-riwayat ditemukan bahwa Gua Hiro itu terletak di gunung, sebuah gunung yang namanya gunungnya adalah Gunung Jabal Nur, yang posisinya itu berada sekitar kurang lebih 5 km dari kota Mekah. Luar biasa ya, 5 km itu sangat jarak yang sangat jauh dari kota Mekah, dan beliau menempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki begitu. Nah, pada usia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikah dengan istrinya yang sudah sama-sama juga kita kenal, yaitu Khadijah. Nah, Khadijah ini merupakan istri yang paling setia, karena beliaulah yang selalu mengantarkan makan ketika Rasulullah SAW sedang bertahanus di Gua Hiro. Nah, dalam kejadian inilah kemudian Khadijah dikenal sebagai seorang istri yang paling setia, karena perjalanan yang sangat jauh dia tempuh demi bertemu dengan sang suami, begitu, bertemu dengan sang suami demi memberikan makan siang dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menginjak hampir 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika bertahanus sendiri menanyakan apa yang sebetulnya terjadi dengan masyarakat Quraisy waktu itu, turunlah di gua yang tempat di mana Rasulullah singgah. Ada sebesit cahaya, begitu dalam riwayat dikatakan, sebesit cahaya yang masuk ke gua, dan katanya dalam riwayat-riwayat yang ditemukan, cahaya itu menyerupai sebuah makhluk yang sangat besar. Masya Allah. Nah, ternyata itulah yang disebut dengan malaikat Jibril. Nah, pertama kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril mendekaplah begitu ya, mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Iqra." Maksudnya menyampaikan Jibril itu adalah malaikat yang diutus untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada peristiwa itulah kemudian disebut dengan wahyu pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril dengan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai dengan 5. Nah, teman-teman sekalian, pada peristiwa pembacaan wahyu pertama kepada Rasul, malaikat mendekap
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan Iqra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan ma'ana biqori, apa yang harus saya baca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya Iqra. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi seraya didekap ma'ana biqori, sambil nadanya agak sedikit tinggi begitu, karena ada dari sendiri tiba-tiba ada orang di depannya kemudian mendekap dan suruh Nabi Muhammad untuk membaca. Padahal Nabi Muhammad SAW itu termasuk orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang yang tidak bisa membaca dan berhitung begitu, karena termasuk ke dalam golongan masyarakat di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Maka ketika ada dekapan dari malaikat, Rasulullah mengatakan ma'ana biqori, apa yang harus aku baca. Tapi malaikat Jibril terus mendekapnya seraya mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dimaksud dengan baca? Maksudnya baca lingkungan sekitar kita, baca yang terjadi di masyarakat kita dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi wahyu pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Quran surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dialah yang menciptakan manusia dan dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena, bil qalam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, apa yang tidak diketahui oleh makhluk atau diketahui oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Nah, jadi itulah perintah yang mengatakan bahwa Rasul harus diperintahkan untuk menjadi seorang pembawa berita atau nabi. Pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa berita yang tidak gembira bagi orang-orang yang tentunya tidak beriman. Nah, peristiwa itu terjadi pada tahun 610 Masehi atau tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, kurang lebih begitu. Nah, dari situlah kemudian peristiwa Nabi Muhammad SAW didekap oleh malaikat. Akhirnya malaikat itu pergi meninggalkan Rasul seraya Rasulullah SAW pulang ke rumah, gitu ya. Pulang ke rumah dengan posisi badan merinding karena demam, mungkin ya, seolah-olah seperti demam. Datang ke rumah merenung kesakitan lah begitu ya kira-kira. Nah, Rasul minta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau. Bajunya kotor karena beliau tidak kuat mungkin ya, entah wallahu alam seperti apa kondisinya. Yang jelas Rasulullah SAW itu seperti halnya demam, menggigil tidak karuan begitu ya. Karena habis didekap makhluk yang katanya itu adalah malaikat Jibril. Nah, kejadian itulah yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW seorang nabi. Nah, disinilah kemudian ketika sampai rumah, Khadijah menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada situasi itulah kemudian malaikat Jibril kembali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-1 sampai 7. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi berselimut. Kum fa'angdir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, maksudnya bangun, ayo jangan terlalu banyak beristirahat. Bangunlah, beri peringatan kepada siapa? Kepada kaum Quraisy yang sudah menyimpang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, karena bajunya kan kotor gitu ya, habis dari gua dan lain-lain, maka bajumu bersihkanlah. Wa rabbaka fatahhir warujza fahjur, dan tinggalkanlah semua perbuatan yang keji, yaitu seperti menyembah berhala, membunuh bayi perempuan yang baru lahir dan lain-lain ya. Maksudnya rubahlah masyarakat, tatanan kehidupan masyarakat yang ada pada sekelilingmu begitu kira-kira. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya jangan pamrih. Kamu ini ditugasi sebagai tugas yang mulia dan jangan berharap lebih kecuali kamu memang tergolong orang-orang yang salih. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu lah
bersabarlah. Nah, maksudnya bersabar dalam proses dakwah. Karena tentunya tidak akan mudah begitu mengembalikan akidah tauhid masyarakat Quraisy yang sudah mempercayai berhala dari turunan keturunannya terus gitu ya, sampai ke nenek moyangnya, sehingga hal itu sudah menjadi sebuah ajaran yang melekat pada diri masyarakat Quraisy. Dan singkatnya cerita, kurang lebih Nabi Muhammad SAW itu berada di Mekah kurang lebih 13 tahun. Tepatnya dari tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi. Nah, kemudian secara berangsur-angsur dalam proses dakwahnya yang tertutup di Mekah, bagaimana Rasul mendakwahkan ke keluarganya sampai kepada dakwah yang terbuka. Nah, kurang lebih selama 13 tahun itu secara berangsur-angsur telah diturunkan banyak sekali wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang menjawab tantangan dari masyarakat Arab ketika itu. Nah, kira-kira beliau mendapatkan wahyu kurang lebih sebanyak 4.726 ayat. 4.762 ayat yang meliputi dari 89 surat. Begitu yang ada pada periode Mekah. Maka dalam Al-Quran ada namanya surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, surat Makkiyah ini kurang lebih dalam Al-Quran jumlahnya ada 89 surat dengan jumlah ayat 4.723 ayat. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan ajaran pokok pada periode Mekah. Maksudnya apa saja sih yang diajarkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Mekah begitu ya, sehingga Islam sampai hari ini terkenal sangat. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang utama diutusnya ke dunia ini semata-mata untuk memberikan ajaran ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut disembah dan Tuhan bagi seluruh umat begitu. Nah, dalam ajaran tauhid ini Islam mengajarkan bahwa penciptaan dan pemeliharaan alam semesta itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah Tuhan yang Maha Esa, hanya satu Tuhan gitu kan. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan umat manusia harus beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran ketauhidan ini turun juga atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah itu maksudnya Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Nah, dengan ajaran inilah Nabi Muhammad SAW mampu mengajak manusia dari masa kegelapan menuju masa-masa yang bercahaya, menuju masa yang terang benderang, di mana pada masa itu kaum Quraisy lebih banyak menuhankan berhala yang itu, sehingga ajaran itu terus turun-temurun akhirnya sampai kepada bangsa kaum Quraisy yang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya dengan ajaran tauhid inilah ajaran yang mengajak manusia dari jalan kegelapan menuju kembali kepada jalan yang terang benderang, di mana jalan yang Allah ridhoi, agama yang Allah benar-benar ridhoi, yaitu agama Islam. Nah, dari ajaran tauhid inilah ajaran mengesahkan Allah, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pokok ajaran yang kedua pada periode Mekah antara lain yaitu misi Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti atau moral atau juga kesucian jiwa, di mana dengan akhlak inilah manusia dibangun untuk menjadi mulia dan bermanfaat bagi seluruh umat tentunya dan bagi dirinya sendiri. Nah, hal ini ditemukan sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rawahu Ahmad. Artinya bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari sini jelas bahwa tujuan Rasul diutus ke bumi innama bu'istu liutammima. Yang utama makarimal akhlak adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Nabi Muhammad ini datang untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab atau kaum Quraisy begitu, yang mana pada kala itu mereka sudah sangat jauh menyimpang dari yang namanya ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Islam dan kesucian agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, misi yang kedua inilah akhlak inti pada Rasulullah, yaitu tak ada seorang pun yang mampu mencapai dan melebihinya, yaitu antara lain yang diajarkan tentang sabar, bijaksana, dermawan, dan tawadu. Nah, akhlak ini dalam Islam yaitu sebuah ajaran untuk menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwa dan tidak mengotorinya, karena hanya dengan jiwa yang bersih manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kenapa akhlak ini menjadi salah satu misi Rasulullah diutus ke bumi begitu untuk menyempurnakan akhlak? Karena kita sama-sama ketahui mungkinnya akhlak masyarakat kaum Quraisy kala itu sangat mungkin kalau kita bisa sebut tidak beradab ya, karena mereka masyarakat jahiliyah yang diselimuti dengan kebodohan. Pada masa itu kan kita sama-sama mengetahui bahwa masih ada zaman perbudakan, bagaimana perempuan diberlakukan sangat tidak adil begitu ya, dijadikan budak dan bisa dijual seenaknya begitu ya, dijual untuk menjadi budak. Nah, hal inilah yang kemudian dikikis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga ketahui bahwa betapa kejinya masyarakat Arab waktu itu, yaitu ketika lahirnya seorang bayi perempuan, karena bayi perempuan itu katanya adalah sebuah aib bagi keluarga, dimana ketika ada seorang anak perempuan di keluarga itu maka adalah aib bagi mereka, sehingga masyarakat Arab tidak segan-segan untuk menguburnya secara hidup-hidup. Nauzubillah ya. Nah, kita sekarang bisa menikmati agama Islam dengan sangat rahmatan lil alamin ya. Bagaimana Islam menjadi rahmat bagi alam semesta, dimana sekarang perempuan bisa banyak di antara kita dan bisa hidup dengan sangat tenang begitu ya, tanpa ada kekhawatiran dalam hati. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang patut kita tiru dan teladani dari Rasul, bahwa Rasul itu membawa sebuah misi untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Selanjutnya, ajaran atau misi Nabi Muhammad yang ketiga, misi besarnya yang diangkat sebagai Rasul adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dimana sama-sama sudah kita ketahui Muhammad SAW itu diutus untuk sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagai nabi penyempurna dari ajaran agama-agama yang dibawa oleh nabi sebelumnya, sebagai seorang rasul penyempurna ajaran nabi-nabi sebelumnya, sehingga hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat ke-107 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai seseorang yang akan memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, di mana salah satu pokok ajarannya itu adalah persatuan dan persaudaraan, di mana Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Jadi sudah menjadi keharusan tentunya untuk saling tolong menolong, dan mereka dituntut untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain antara umat muslim satu dengan yang lainnya. Misi terakhir atau misi yang keempat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul adalah sebagai pembawa kabar berita dan peringatan. Kabar apa dan peringatan apa? Kabar baik untuk orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman atau mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kabar kebaikan, kabar surga dan lain-lain, dan peringatan bagi orang-orang Quraisy atau kafir ya gitu, yang pada saat itu sudah sangat jauh menyimpang ajarannya daripada ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Fatir ayat ke-24 yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad gitu ya. Nah, maka Nabi Muhammad ini datang sebagai seorang pembawa kabar berita dan peringatan, di mana salah satu ajarannya di dalamnya yaitu tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, dari sini Islam mengajarkan bahwa mati atau wafat
yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir daripada kehidupan, melainkan awal daripada kehidupan yang panjang, yakni kehidupan yang abadi dan kekal di alam kubur dan akhirat. Kelak di hari kiamat, manusia akan diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya di alam semesta selama dia hidup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira di sini bagi orang-orang yang beriman atau mempercayai Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti beliau, mengikuti Rasul begitu ya ajarannya. Nah, sebaliknya beliau juga mengingatkan kepada mereka yang berbuat kejahatan atau tidak beriman, kemudian orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kemaksiatan agar menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada posisi ini adalah sebagai seorang pembawa kabar berita bagi orang-orang kafir, begitu ya. Sehingga hal ini ada dalam Quran surah Fatir ayat ke-24. Tayyib, teman-teman, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya berharap semoga di video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian untuk meneladani teladan daripada beliau SAW. Akhirnya dari video-video ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat luar biasa dan tentunya harus kita contoh dan tiru sebagai umatnya, sehingga kita menjadi segolongan umat yang kemudian akan menanti syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi syafaat oleh beliau. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.